Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan zodiak-zodiak yang berpotensi untuk menjadi jutawan di tahun 2021 dan kemungkinan besar bisa melunasi hutang-hutangnya di tahun 2021. Apakah zodiak kamu termasuk? Simak videonya sampai akhir dan simak juga penjelasan di akhir videonya supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oke, langsung saja kita acak terlebih dahulu satu deck kartu tarot yang akan kita gunakan untuk media pembacaan. Dan kita akan mengelompokkan menjadi tiga bagian, artinya nanti akan ada tiga grade pertama, grade kedua, dan grade ketiga. Nah, dari ketiga grade itu zodiak kamu termasuk di bagian yang mana? Apakah termasuk di grade pertama, apakah termasuk di grade kedua, atau justru malah termasuk di dalam grade yang ketiga? Oke, langsung saja kita akan membahas zodiak-zodiak yang berpotensi dengan persentase paling besar untuk menjadi jutawan di tahun 2021. Di grade yang pertama di sini ada zodiak Leo, ada zodiak Capricorn, ada zodiak Sagittarius, dan ada zodiak Gemini. Nah, di sini artinya apa? Artinya keempat zodiak ini berpotensi paling besar untuk menjadi jutawan di tahun 2021. Nah, alasannya apa? Alasannya di sini yang pertama, dia memegang kunci dari segi rezeki. Artinya di tahun 2021, khususnya di awal tahun 2021, untuk kamu yang punya zodiak Leo, Capricorn, Sagittarius, dan Gemini, kamu memegang kunci rezeki yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini ketika kita membahas soal kunci rezeki di tahun 2021, di sini potensi yang paling besar adalah soal kemampuan bawah sadar kamu. Artinya di sini kamu menyadari di tahun yang baru kamu tidak mengulang kembali kesalahan di tahun 2020, sehingga di sini ada kartu The Strength yang artinya walaupun pelan-pelan tetapi ada kekuatan yang besar, terutama untuk kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada komparasi kartu The Strength yang artinya memang untuk kamu yang punya zodiak Leo, potensi untuk menjadi jutawan di tahun 2021 atau menarik rezeki di tahun 2021 itu akan sangat tinggi sekali. Dan di sini ada kartu Three of Wands yang artinya akan ada tiga fase penting, tiga fase utama yang ada di dalam diri kamu yang punya zodiak Leo, Capricorn, Sagittarius, dan zodiak Gemini. Nah, tiga fase penting ini apa? Yang pertama adalah 3 bulan pertama di tahun 2021. 3 bulan pertama adalah fase yang dimana adalah golden moment, masa-masa keemasan kamu yang kamu harus memanfaatkan bulan Januari, Februari, dan bulan Maret untuk bisa menjadi pondasi awal dari kelancaran rezeki kamu untuk memuluskan rencana kamu menjadi jutawan di tahun 2021. Dan di sini khususnya buat kamu yang punya keempat zodiak ini yang saat ini kondisinya sedang bekerja, di sini sepertinya ada dua kemungkinan. Kenapa saya katakan ada dua kemungkinan? Kemungkinan pertama adalah kamu bertahan dengan pekerjaan kamu saat ini, dan di sini kamu yakinkan kepada diri kamu ketika kamu bertahan, maka dengan kamu bertahan masih bisa mendongkrak kondisi finansial kamu. Tetapi seandainya kamu akan mencari pekerjaan yang baru, di sini sepertinya kamu akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dibandingkan pekerjaan yang lama kamu. Sehingga dari sisi pekerjaan di sini sangat potensial sekali untuk mendatangkan rezeki yang luar biasa, terutama di tahun 2021. Nah, kemudian apakah bisa melunasi hutang-hutang kamu? Sepertinya memang kelancaran rezeki yang kamu dapatkan di tahun 2021 dalam tanda kutip the full masih belum bisa. Masih belum bisa untuk melunasi sebagian besar hutang kamu, tetapi setidaknya bisa mencicil untuk beberapa bulan ke depan, atau setidaknya untuk mengurangi beban hutang kamu terutama di tahun 2021, sehingga rezeki yang lancar, potensi menjadi jutawan, tetapi hutang kamu sepertinya juga masih dalam proses untuk menuju kepada pelunasan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kamu yang punya zodiak Leo, Capricorn, Sagittarius, dan zodiak Gemini. Dan kemudian untuk grade yang kedua, di sini ada zodiak
Taurus, kemudian ada zodiak Cancer, kemudian ada zodiak Pisces, dan kemudian ada zodiak Aries. Nah, untuk kamu yang masuk di kategori ini atau di kategori yang kedua, apakah ada potensi menjadi jutawan? Sepertinya kalau dibahas di awal bulan atau awal tahun 2021, sepertinya memang belum, karena kamu akan lebih cenderung berorientasi kepada sisi asmara kamu atau sisi perasaan kamu. Dan di sini memang di tahun 2021 di awal-awal tahun orientasi kamu bukan kepada materi, bukan kepada uang, bukan kepada cuan, tetapi di sini lebih cenderung kepada perasaan kamu. Sehingga di sini ada dua hal. Yang pertama, ada sebuah perasaan yang dilema, ada perasaan bimbang yang dimana hal itu menjadi suatu hambatan buat kamu. Dan kemudian dari sisi hubungan asmara sepertinya perlu yang namanya keseimbangan. Ketika sudah ada yang namanya keseimbangan, baru nanti perasaan kamu dan pikiran kamu akan sinkron dan lebih ternetralisir. Sehingga memang di sini potensi kamu untuk menjadi jutawan itu sedikit menurun, tetapi di sini ada aspek perasaan yang memang harus kamu perbaiki. Nah, ketika aspek perasaan itu bisa terperbaiki, maka kamu harus memperbaiki aspek yang kedua, yaitu aspek keuangan kamu. Aspek keuangan kamu mau tidak mau harus kamu upayakan, harus kamu sirami supaya apa? Supaya dia tetap tumbuh dengan subur, supaya dia bisa tumbuh dengan maksimal. Dan di sini kalau bisa saya katakan, potensi untuk menjadi jutawan itu ada, tetapi ada kesalahan-kesalahan minor yang dimana terjadi pengeluaran-pengeluaran yang sepertinya hanya keajaiban yang bisa menolong kamu untuk kembali mendongkrak dari sisi keuangan kamu. Tetapi di sini tidak menutup kemungkinan bahwa di tahun 2021 kamu akan mendapatkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan kamu ini agak sedikit seimbang. Artinya di sini memang di satu sisi keuangan kamu akan lancar dan potensi untuk menjadi jutawan itu ada, tetapi di sisi yang lain kamu juga harus mengkoneksikan antara pikiran dengan perasaan kamu supaya bisa lebih seimbang, sehingga di dalam penanganan masalah yang akan kamu hadapi di tahun 2021 itu bisa lebih terstruktur dan lebih terarah. Nah, kemudian berbicara soal hutang, di sini memang ada perputaran rezeki yang sepertinya kamu itu gali lubang tutup lubang. Artinya kamu mencari rezeki hanya untuk membayar hutang, dan memang di sini hutang kamu adalah sebuah kesalahan. Makanya di sini kamu bekerja keras, tetapi persentase terbesar dari penghasilan kamu selalu kamu gunakan untuk membayar cicilan, dan hal ini sepertinya yang terkadang mengganggu stabilitas dari ekonomi kamu. Tetapi di sini saya doakan apabila kamu yang punya keempat zodiak ini sedang memiliki hutang terhadap siapapun, semoga bisa segera terlunasi. Dan kemudian yang termasuk di dalam grade yang ketiga atau grade yang paling akhir, di sini ada zodiak Virgo, ada zodiak Libra, ada zodiak Scorpio, dan ada zodiak Aquarius. Nah, ini tentunya masih ada komparasi dengan yang saya bacakan kemarin. Di sini ada kartu The Shadow Shed. Di awal tahun 2021 tentunya kamu akan dihadapkan dengan berbagai hal yang membuat kamu stres, sehingga dunia kamu terasa gelap karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang sepertinya tidak terkendali. Ditambah lagi secara sisi yang lainnya, dari segi perasaan sepertinya ada kekacauan yang sangat luar biasa mencakup perasaan kamu. Ada tiga hal yang sepertinya menjadi permasalahan utama kamu. Salah satunya adalah masalah keluarga, masalah hubungan asmara, dan masalah dengan lingkungan sosial kamu. Sehingga hal ini bisa saya dikatakan adalah fase yang tergelap di dalam kehidupan kamu, sehingga kamu berusaha untuk menerangi yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini memang tanggung jawab kamu akan terasa berat sekali, terutama di awal tahun 2021, karena di awal tahun 2021 secara pemasukan cukup banyak, tetapi pengeluaran kamu juga lebih banyak. Artinya masuk 10, keluarnya bisa sampai 30, sehingga kamu terpaksa sebagian kecil mungkin kamu akan berhutang kembali, dan sebagian yang lainnya kamu akan terkonsentrasi untuk melunasi hutang-hutang
kamu. Dan tentunya memang di tahun ini ada beberapa yang akan lunas, tetapi ada juga beberapa yang sedang dalam proses menuju kepada pelunasan. Tetapi di sini walaupun berat di awal tahun, kamu nggak usah khawatir, karena ketika menjelang fase pertengahan sampai dengan bulan 12 di tahun 2021, stabilitas ekonomi kamu sudah mulai terjaga, stabilitas ekonomi kamu sudah mulai bagus, sehingga di sini kamu nggak usah khawatir ketika di awal tahun ada beberapa masalah ekonomi. Itu adalah sesuatu yang wajar, adalah sesuatu yang bisa dimaklumi lah, bahasanya seperti itu. Tetapi ketika menjelang fase akhir di tahun 2021 sudah mulai membaik dan sudah mulai bisa terkoneksi dengan sangat baik. Dan kurang lebih seperti ini untuk kamu yang masuk di grade yang ketiga. Di awal tahun tidak begitu mulus, tetapi di akhir tahun akan ada sesuatu yang indah dari sisi keuangan kamu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini pembacaan zodiak yang akan menjadi jutawan di tahun 2021 dan bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan apakah zodiak kamu termasuk di grade yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Silahkan tulis di komentar. Yang mau bertanya juga monggo silahkan tulis di komentar, pasti nanti akan saya jawab satu persatu. Dan sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dining pangastuti, Jaya Adi Diningrat, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.